We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini masih seputar water heater. Water heater listrik yang sistem ditampung ya. Ini juga sesuai pertanyaan-pertanyaan dalam berkomentar ya. Di sini kami ada tabung water heater yang kapasitas 30 liter. Ya. Dan kami juga akan menginfokan water heater yang sistem tabung seperti ini ya. Berbeda dengan water heater listrik yang instan. Jadi ini disebutnya water heater listrik tapi sistem tabung ditampung gitu ya. Jadi harap dibedakan dengan yang namanya water heater listrik instan gitu ya. Kalau model-model seperti ini yang kapasitas dari 10, 15 hingga 30 liter, pas ini 30 liter. Ini model lama tapi tidak ada masalah karena hanya penampilan aja yang berbeda ya. Kecuali yang sistem modul ya. Kalau water heater sejenis seperti itu tidak banyak ke komponen. Komponen hanya ada heater, ya elemennya, termostat, serta LCB. Cuman itu aja. Maka sangat dibilang praktis. Jenis water heater ini tuh sangat praktis. Ya. Praktisnya kenapa? Spare part tidak terlalu banyak. Terus ketika spare part rusak tidak sulit untuk mencari. Itulah keunggulan jenis water heater seperti ini. Baik yang model-model yang sekarang, yang penting sistem tabung, sistem ditampung. Itu sangat mudah spare part dibanding dengan yang sistem modul. Anda pasti mengetahui lah, semakin canggih keistimewaannya, maka semakin banyak komponen yang dipergunakan. Semakin canggih, semakin hebat dia punya keistimewaannya, maka sekalinya rusak, Anda tahu sendiri berapa spare partnya. Sampai-sampai ada yang istilahnya termostat aja sistem modul. Anda bisa cek sendiri berapa termostat sistem modul dengan termostat biasa seperti water heater kayak gini. Jadi intinya jenis water heater yang seperti ini emang sangat murah meriah ya. Baik dari segi perawatannya, terus unit barunya, walaupun suatu saat ada spare part juga tidak begitu mahal. Terus jenis spare partnya juga tidak terlalu banyak. Cuman di dalam sini tuh cuman ada 2 spare part. Elemen, termostat. Di luarnya hanya ada LCB. Selesai. Ya mungkin safety valve termasuk lah ya. Safety valve. Oke, sekarang yang suka dipertanyakan tuh adalah, Bang, gimana kalau jenis water heater seperti ini kalau sudah dipakai, apakah perlu dimatikan? Ya mungkin maksudnya, kalau kita mau pakai, kita nyalakan, setelah pakai, kita matikan. Gitu mungkin maksudnya ya. Oke. Jadi pada dasarnya, semua itu sesuai kebutuhan. Kalau Anda membutuhkannya air panas ada setiap saat, kapan aja Anda, keluarga Anda butuh air panas, air hangat, selalu tersedia, ya tidak perlu dimatikan. On off-nya ini tidak perlu dimatikan. Contohnya seperti ini, habis selesai mandi, contohnya mungkin dimatikan begitu ya. Mau pakai kita nyalakan, mungkin gitu ya. Nah, tadi saya katakan sesuai kebutuhan. Ya. Kalau bagi Anda yang istilahnya menginginkan setiap saat ada air, tidak harus jam tertentu gitu ya. Ya udah, biarkan aja nyala begini. Nanti juga ketika suhu panas air di dalam tabung ini sudah mencapai LED ini, listrik yang ada di water heater ini akan berhenti sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika panas ini udah mencapai, itu rata-rata yang saya uji itu ya, sekitar 82, hampir 83 derajat secara maksimalnya itu. Kisaran seperti itu. Ya paling tidak maksimalnya 85 derajat. Contohnya sudah tercapai.
Begitu udah tercapai, LED ini akan mati. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau udah tercapai 85, sekitaran 85 atau 83 derajat, dia akan mati sendiri. Begitu. Nah, ketika mati begini, ya, berarti di sini tuh sudah berhenti, listrik tuh udah berhenti. Berarti air nih sudah panas, ya, di dalam nih. Nah, tetapi kita tidak tahu kalau tidak dipergunakan, ya, air di dalam ini tidak dipergunakan, tetap suatu saat suhunya ini akan turun sendiri walaupun tidak ada mempergunakan. Cuman turunnya suhu itu kita tidak tahu apa berapa jam yang akan datang turun suhu di dalamnya itu, gitu ya. Jadi kita ambil contoh, Anda naruh air panas di termos yang biasa dipakai di keluarga, di termos. Pagi Anda isi itu kisaran 100 derajat. Anda pergunakan sore, otomatis udah tidak 100 derajat lagi. Sama halnya dengan water heater. Ya. Itu tergantung kualitas dari perendam di dalamnya, perendam tabungnya. Kalau seandainya dari 85 derajat panasnya itu bisa nyala lagi, contohnya sekitar 70 derajatan gitu ya. Karena kalau menurut uji coba kami itu gini, dari 82 derajat listrik ini akan mati derajat di dalam dan akan turun nyala lagi ketika suhu baru sudah mencapai turunnya itu kisaran 76 derajat gitu loh. Kurang lebihnya segitu. Nah, penurunan suhu dari 82-an atau 83 ke 76 derajat itu kita tidak tahu. Tidak tahu berapa jam. Apa bisa seharian? Apa hanya beberapa jam, kita tidak tahu gitu ya. Nah, mungkin nanti yang dianggap sedikit ada pemborosan tuh di situ karena kita tidak tahu naiknya lagi atau nyalanya lagi water heater tersebut ya. Jadi kalau hal tersebut itu tergantung ke diri kitanya sendiri. Kalau umpamanya menginginkan air panas tersebut selalu ada setiap saat, ya tidak perlu dimatikan. Biarkan saja nanti juga ini mati sendiri. Nah, tetapi kalau Anda memperhatikan sendiri gitu ya, suhunya di sini, oh ternyata saya nyalakan pagi, terus tidak ada yang mempergunakan lagi. Anda contohnya uji coba. Anda uji coba dengan dinyalakan pagi, setelah mandi Anda nyalakan gitu ya. Anda perhatikan pas Anda lagi posisi libur nggak bekerja gitu ya. Anda perhatikan. Contohnya udah sampai mati lampu ini, oke udah berhenti. Hidupnya kembali itu berapa lama? Apakah dari pagi contohnya sudah berhenti, udah cukup panasnya? Apakah tengah hari dia akan nyala lagi sendiri atau cuma beberapa jam? Nah, dalam waktu si water heater ini nyala lagi, berarti si listrik ini dikonsumsi lagi gitu. Ya, begitu nyala lagi, listrik dikonsumsi lagi. Walaupun air yang ada di dalam ini tidak ada yang mempergunakan, turunnya suhu itu turun dengan tersendiri gitu. Nah, untuk menghindar hal-hal tersebut ya mungkin Anda jalan satu-satunya mau tidak mau kalau Anda merasa boros dengan sistem yang istilahnya standby setiap saat ada air panas, ya mau tidak mau Anda matikan. Cuman ya harus terjadwal. Mau tidak mau Anda harus terjadwal. Contohnya begini. Terjadwal itu Anda setiap harinya itu kalau sore atau mungkin kalau pulang kerja malam jam berapa kalau mandi, kalau pagi jam berapa kalau mandi, itu harus tepat waktu. Kenapa saya bilang tepat waktu? Contohnya gini, Anda harus rajin menyalakan. Contoh sekarang lagi Anda matiin ya, bisa dimatiin di sini juga bisa. Ya. Atau bisa juga dibuatkan MCB seperti ini. Nah gitu kan. Nah sekarang contohnya Anda sudah mempergunakan water heater, sudah mandi. Oke, dimatikan water heaternya. Untuk mandi pagi Anda jam berapa? Jam 5. Oke, pagi Anda mandi jam 5. Berarti Anda harus udah bangun sebelum jam 5. 45 menit sebelum jam 5 Anda harus menyalakan water heater. Nah, 45 menit ya, kurang lebih 45 menit air di sini sudah bisa Anda pergunakan sekitar jam 5-an. Tuh, oke. Pagi udah selesai mandi, Anda matikan lagi. Jam berapa Anda pulang kerja? Sampai rumah? Jam 6. Oke. Mungkin Anda tidak langsung mandi. Jam berapa Anda mandi? Jam 7 malam. Oke. Berarti begitu Anda datang kerja jam 6, itu Anda udah harus langsung menyalakan ini. Jam 7, Anda sudah bisa mempergunakan air panas. Bisa seperti itu juga. Itu untuk menghemat, membuang ya, konsumsi listrik yang istilahnya tidak dipergunakan
ketika suhu air ini menurun tapi tidak ada yang mempergunakan. Bisa dengan seperti itu. Cuman pesan saya ya, jangan sering-sering mematikan dari LCB-nya. Kan di sini juga bisa dimatikan seperti ini. Sini ya. Dimatikan. Nanti Anda perlu dihidupkan lagi. Selesai mati, Anda matikan lagi. Bisa juga dari sini. Sebentar. Bisa juga dari sini. Cabut. Dicopkan lagi sebelum dipergunakan. Gitu kan. Berarti setelah dipergunakan dicop lagi, dicabut lagi. Terus aja begitu kan. Nah, saran saya tuh sebetulnya emang simpelnya dari LCB. Dimatikan dari LCB sini gitu kan. Dinyalakan lagi, ditekan. Cuman lama-kelamaan kalau sering dipergunakan dari LCB ini, hasilnya nanti sayang LCB-nya slack. Cepat rusak. Jadi nanti suatu saat Anda harus beli yang namanya LCB ketika udah slack, udah loss. Nah, sedangkan LCB itu kan tidak terjual bebas gitu. Mungkin toko-toko kecil tidak begitu menyediakan LCB. Nah, jalan satu-satunya kalau dengan dicabut, dicop merasa ribet ya. Anda pergunakan ini aja ya. Anda bisa buatkan MCB. Jadi Anda perhatikan sini, Anda tinggal buatkan aja MCB seperti ini. Anda tinggal setelah pergunakan Anda matikan. 45 menit sebelum dipergunakan Anda nyalakan. Setelah dipergunakan Anda matikan. 45 menit ketika akan dipergunakan nyalakan dulu. 45 menit sebelum mandi nyalakan dulu. Nah, ini keunggulannya ketika kita mempergunakan MCB. Kalau MCB ini sering naik turun slack, MCB banyak yang jual. Di toko material aja MCB itu ada. Itu kelebihannya ya. Kalau mempergunakan MCB. Maka saran saya itu kalau mau di on off ya, lebih baik pasang MCB. Terserah Anda masangnya senyaman Anda. Mau ketika masuk ke kamar mandi di luar gitu dekat pintu. Ini kami di sini tuh cuman hanya sekedar contoh gitu ya. Diatur aja serapih mungkin, senyaman mungkin gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya pertanyaan-pertanyaan yang setelah water heater dipergunakan apakah bagusan di standby, nyala terus atau di off kan? Kesimpulannya tergantung diri Anda sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya setiap saat, kapan saja Anda butuh karena tidak teratur dalam proses mempergunakan air panasnya, ya mungkin harus standby. Cuman ya risikonya ketika temperatur air di dalam ini menurun dengan sendirinya gitu ya, walaupun tidak ada yang mempergunakan, maka listrik itu akan dikonsumsinya. Listrik akan nyala lagi gitu kan. Tetapi kalau Anda merasa akan mempergunakannya itu istilahnya terjadwal, mandi jam berapa, selesainya jam berapa, mandi malam jam berapa, mandi pagi jam berapa. Kalau mau di on off, mau dihidup matikan, 45 menit sebelum air panas ini mau dipergunakan, Anda hidupkan dulu listriknya. Terus untuk segi keamanan, bukan untuk segi amanan, untuk segi keawetan ya, dan kenyamanan mungkin ya, daripada nanti di on off-nya dari LCB-nya cepat slack, jangan dilakukan sering-sering di sini untuk on off-nya. Bisa dari cop cabut juga bisa, cuman kalau Anda kurang merasa nyaman dengan on off seperti itu, buatkanlah MCB seperti ini. Oke, itu saja informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nanti di video part berikutnya masih seputar water heater ini akan kami berikan contoh supaya Anda tidak mematikan hidup secara manual. Nanti kita bikin secara otomatis mempergunakan timer. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya
Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainim Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya, like,